Dampaknya serius banget, bisa menyebabkan depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan bunuh diri. Halo semuanya, kita mau ngobrolin soal yang booming banget, si media sosial. Apa sih sebenarnya media sosial itu? Gampangnya, menurut para ahli, ini adalah aplikasi berbasis internet. Intinya, kita bisa bikin konten, tukeran konten, ngobrol, kolaborasi, dan bikin jaringan pertemanan. Semuanya berbasis online. Ini yang kita bikin komunikasi, bagi-bagi info, dan bikin komunitas. Virtual jadi gampang banget. Siapa sangka perjalanan media sosial itu udah lama banget. Pada tahun 70-an, awalnya cuma sistem papan buletin. Kita bisa kirim email atau upload, download software, tapi masih pakai kabel telepon yang nyambungnya ke modem. Ribet banget ya. Pada tahun 1995, lahirlah situs GeoCity. Ini situs web hosting pertama, semacam tonggak awal buat semua server website yang ada sekarang. Pada tahun 1997 sampai 1999 muncul dua sosial media pertama, yaitu Sigdegree.com dan Classmate.com. Barengan itu juga muncul Blogger. Orang-orang jadi bikin halaman situs mereka sendiri, nulis apa saja di website mereka sendiri. Pada tahun 2002, Friendster muncul dan langsung booming. Jadi fenomenal banget waktu zaman itu. Dan yang terakhir pada tahun 2023 sampai sekarang. Setelah itu, barulah bermunculan raksasa-raksasa lainnya kayak LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Google+, dan banyak lagi dengan ciri khas masing-masing. Sekarang, media sosial nggak cuma buat berteman, dia juga buat lahan digital marketing kayak social media maintenance, endorsement, dan activation. Makanya ini jadi layanan wajib yang ditawarin sama digital agency. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan sosial, pola hidup berubah. Namanya juga hidup, pasti ada perubahan. Perubahan ini bisa pelan atau cepat, dampaknya kecil atau besar. Singkatnya, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat dan bisa banget mempengaruhi interaksi kita. Perubahan ini bisa bikin kita jadi lebih baik, tapi bisa juga sebaliknya. Dampak positif, kita jadi gampang dapat dan sebar informasi, terus juga bisa dapat untung, baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, kadang muncul kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama atau suku, dan pola perilaku malah menyimpang dari norma-norma yang ada. Ini adalah beberapa contoh sisi baik ataupun sisi positif dari sosial media. Yang pertama, gampang interaksi. Kita jadi gampang ngobrol sama siapa aja, bahkan sama artis favorit kita di Facebook ataupun Twitter. Yang selanjutnya, pergaulan luas. Jaringan pertemanan kita jadi semakin luas. Ini bagus buat yang mau cari pertemanan ataupun pasangan hidup dari tempat atau negara yang jauh. Jarak bukan halangan. Hubungan jarak jauh nggak jadi masalah besar. Kita bisa interaksi kapan saja meski dipisahkan oleh jarak yang jauh. Selanjutnya, mudah ekspresi diri. Orang yang pemalu atau gugup di depan umum sekarang bisa bebas mengungkapin pendapat mereka di mana saja, khususnya di media sosial. Selanjutnya, informasi cepat menyebar. Siapapun bisa sebar informasi baru kapan saja dan orang lain juga bisa mendapatkannya kapan saja. Dan yang terakhir, biaya lebih murah. Dibandingkan media lain, kita cuma perlu bayar internet buat akses media sosial. Dan kita tidak lupa juga ada sisi gelap media sosial ataupun dampak negatif sosial media. Tapi hati-hati, media sosial punya risiko dan sisi-sisi yang seharusnya kita jauhi. Menjauhkan yang dekat, yang pertama. Ironisnya, orang yang kecanduan media sosial berisiko mengabaikan orang-orang kehidupan nyata mereka sehari-hari. Yang
selanjutnya, interaksi tatap muka menurun. Karena saking gampangnya chatting, orang jadi malas ketemu langsung. Yang selanjutnya, kecanduan internet. Kemudahan dan kepraktisan ini bisa bikin orang jadi tergantung dan akhirnya kecanduan internet. Yang selanjutnya, rentan pengaruh buruk. Sama kayak di dunia nyata, kalau kita nggak bisa pilih-pilih teman, maka kita jadi rentan kena pengaruh buruk. Yang selanjutnya, masalah privasi. Apapun yang kita upload gampang banget dilihat dari orang lain. Jadi jangan sampai kita membocorkan masalah pribadi. Intinya jangan unggah hal-hal yang sifatnya privasi. Yang terakhir adalah menimbulkan konflik. Semua orang bebas berpendapat, tapi kebebasan tanpa kontrol sering banget memicu potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Itu adalah beberapa dampak negatif umum yang terjadi di sosial media jika kita tidak berhati-hati dan bijak menggunakannya. Dampak khusus pada anak di bawah umur. Untuk anak-anak, bahayanya bisa lebih serius. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan. Anak bisa terpapar konten kekerasan. Di Inggris, 1 dari 4 anak melihat konten kekerasan lewat rekomendasi algoritma. Dampaknya, 8 dari 10 anak merasa nggak nyaman di lingkungannya. 60% jadi malas keluar rumah. Yang nomor 2, paparan konten tidak pantas. Anak-anak sering melihat konten yang nggak sesuai usia, termasuk materi seksual eksplisit. Contohnya, hampir separuh anak di Australia usia 10-15 tahun menghabiskan rata-rata 2 jam sehari di TikTok. Bahkan 40% anak usia 7-9 tahun pakai platform X yang dulunya Twitter yang bisa mengekspos mereka ke konten grafis. Yang ketiga, masalah mental. Terlalu sering pakai media sosial bisa meningkatin risiko kecemasan dan depresi pada anak. Di Amerika Serikat, anak yang pakai media sosial lebih dari 3 jam sehari punya risiko 2 kali lipat mengalami gejala depresi dan kecemasan. Yang nomor 4, perilaku agresif. Melihat konten kekerasan bisa meningkatkan perilaku agresif. Semakin lama waktu di depan layar, semakin tinggi risiko masalah perilaku termasuk agresif dan melanggar aturan. Dan yang terakhir adalah cyberbullying dan pelecehan online. Media sosial jadi tempat cyberbullying. Ini bisa lewat email, instant message, text message, situs jejaring sosial, dan platform online lainnya. Dampaknya serius banget, bisa menyebabkan depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan bunuh diri. Itu adalah dampak bahaya bagi anak di bawah umur ketika dia bermain sosial media, teman-teman. Dan akhirnya kita telah mencapai ke penutupan. Pesan akhirnya adalah, jadi media sosial itu kayak pisau bermata dua. Dia adalah alat yang luar biasa buat partisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Dia bisa bikin hubungan sosial kita berubah, kadang positif, kadang negatif. Intinya, bijak-bijaklah pakai media sosial. Gitu teman-teman ya. Jadi kita harus pandai menyaring, pandai memilah dan memilih mana yang harus kita terapkan dan tidak, teman-teman. Jadi itu saja konten kali ini. Semoga teman-teman semuanya bijak berinternet, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini ke orang-orang terdekat. Kenapa? Karena semuanya harus tahu tentang risiko bahaya di internet, teman-teman. Oke, jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini, like jika teman-teman suka dan dislike teman-teman jika tidak suka. Jika teman-teman mempunyai argumen lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman punya sanggahan atau membantah, silahkan tulis di komentar. Kita diskusi seperti biasa di sana. Oke, saya Sadewa TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.